Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Hari ini, 9 Februari 2021 merupakan Hari Pers Nasional. Tema pada Hari Pers tahun ini adalah Bangkit dari Pandemi. Jakarta, gerbang pemulihan ekonomi pers sebagai akselerator perubahan. Dalam sejarahnya, pers tidak lepas dari beragam persoalan yang terjadi pada bangsa ini sebagai garda terdepan untuk memberikan informasi. Untuk membahas bagaimana kiprah pers dari masa ke masa, kita akan membahasnya di dalam Dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, di Hari Pers Nasional kali ini saya ada dua narasumber. Pada saat ini sudah bersama saya ada Mas Andi Ricardi, Associated Press Senior Producer. Nanti akan bergabung juga bersama kita Mas Imam Wahyudi, Ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Kita sapa dulu kepada Bang Andi. Selamat sore. Selamat sore Tasya, selamat sore, salam sehat. Salam sehat juga. Ini Bang, mungkin kita akan bicara mengenai bagaimana kiprah dari mungkin menurut pengalaman pribadi dari Bang Andi sendiri, bagaimana bila kita mengikuti perkembangan dunia pers di Indonesia, tentu sudah banyak yang Bang Andi lalui begitu ya, terutama dalam melakukan peliputan di daerah rawan konflik. Nah, bisa mungkin sedikit dideskripsikan bagaimana posisi atau apa yang harus dilakukan oleh wartawan di daerah konflik? Untuk menjadi seorang wartawan itu memang punya tanggung jawab yang sangat besar ya, dengan berbagai macam resikonya. Tapi kalau kita liputan di daerah konflik itu, resiko itu juga justru akan menjadi semakin besar tentunya ya. Kalau Tasya tanya bagaimana apa yang harus dilakukan pada saat liputan daerah konflik, tentu saja banyak sekali ya, mulai dari persiapan ya, baik secara fisik maupun mental, kemudian ada juga persiapan logistik yang kita butuhkan, terutama safety gear ya. Kemudian juga kita harus begitu sampai di daerah konflik, kita juga harus punya pengetahuan mengenai konflik itu tentang apa ya, banyak hal yang perlu kita persiapkan sehingga pada saat kita liputan di daerah konflik itu kita punya pemahaman sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sebetulnya seperti itu sih. Karena tidak banyak ya begitu wartawan yang memiliki kesempatan untuk meliput daerah konflik. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana ketika Bang Andi meliput di sana? Saya merupakan salah satu dari sedikit orang yang beruntung ya, yang kebetulan punya kesempatan untuk meliput banyak hal, banyak tempat. Jadi saya liputan daerah konflik tuh di Indonesia semua saya sudah saya jalani, mulai dari Timur hingga ke Papua, itu semua sudah. Kemudian saya juga meliput ke Afghanistan, ke Irak, ke Pakistan, Lebanon, dan segala macam. Hampir semua tempat-tempat konflik itu pernah saya datangi, bahkan ada yang beberapa kali. Tentu saja liputan di daerah konflik itu nomor satu memang yang dibutuhkan adalah kekuatan mental ya. Kenapa? Karena bicara dengan konflik, tentu saja itu akan bersinggungan dengan kekerasan, dengan darah, dengan air mata, dengan kesedihan, dengan kesengsaraan dan segala macam yang tentu saja itu akan melibatkan emosi yang luar biasa. Jadi kalau memang kita tidak cukup kuat mental, sebaiknya hindarilah untuk liputan di daerah konflik, karena pada saatnya nantinya apabila kita memaksakan sementara kita belum mental kita belum kuat, itu akan menimbulkan sebuah trauma setelahnya. Banyak kejadian di mana teman-teman yang pernah liputan di daerah konflik itu punya trauma terhadap kekerasan, sehingga itu tidak bagus untuk kedepannya. Jadi kalau kita mau liputan daerah konflik, yang pertama harus kita siapkan adalah mental. Dan fisik tentu saja juga dipersiapkan, tetapi mental menjadi satu hal yang utama apabila kita memutuskan untuk liputan di daerah konflik. Sebetulnya itu. Ketika Bang Andi mendapatkan penugasan untuk meliput ke daerah konflik itu, apa yang membuat Bang Andi merasa bahwa sudah siap secara mental? Pada awalnya tidak ada yang siap ya.
Karena liputan di daerah konflik itu berbeda dengan liputan-liputan jurnalis di tempat yang lainnya ya. Berbeda dalam hal ini adalah di situ akan melibatkan banyak sekali emosi. Saya juga awalnya tidak siap mental, tetapi memang pada awalnya saya merasa grogi ya, karena konflik yang kita hadapi itu sesuatu yang di luar pemikiran saya awalnya. Jadi kemudian setelah itu saya kok mulai merasa bahwa kok saya mulai enjoy ya, menikmati ya liputan dalam tanda kutip, liputan-liputan daerah seperti ini kok saya merasa menikmati, sehingga dengan sendirinya saya mulai bisa tune in di situ. Dan pada kesempatan kedua bukan satu hal yang asing lagi, kemudian saya harus menghadapi kekerasan yang sama pada liputan-liputan konflik berikutnya, itu menjadi sesuatu yang sudah biasa untuk saya, sehingga pada akhirnya liputan konflik bukan menjadi sesuatu yang luar biasa lagi untuk saya. Dan itu memang butuh waktu ya, bukan kemudian karena kita tidak siap mental lalu kita tidak liputan konflik, tidak. Jadi pada saat pertama kita liputan konflik, paling enggak kita punya gambaran bahwa oh inilah konflik yang harus kita hadapi, sehingga dari pengalaman pertama itu bisa membentuk mental kita, dan kita bisa tahu apakah kita siap berada di situasi seperti itu atau tidak. Kalau kita kemudian liputan konflik dan kita melihat darah yang luar biasa banyak dan kita merasa takut atau tidak bisa melihat hal-hal seperti itu, sebaiknya jangan diteruskan untuk liputan konflik berikutnya. Itu maksud saya persiapan mental yang kita butuhkan. Jadi yang pertama kita datang itu menjadi test case, bisa menjadi acuan apakah kita siap nggak menghadapi hal-hal kayak gini. Karena konflik itu levelnya akan menjadi semakin besar. Seperti awalnya umpamanya saya liputan di Timor, di tim Timur. Ya kan, kekerasan yang saya hadapi levelnya mungkin tidak begitu besar. Kemudian naik tingkat. Saya liputan di Afghanistan umpamanya. Levelnya menjadi semakin membesar, korban-korban semakin banyak ya. Isu yang kita hadapi juga semakin membesar global. Kemudian semakin besar lagi kita ke Irak. Jadi maksud saya kalau kita liputan daerah konflik di Timur dan kita tidak bisa handle itu, sebaiknya jangan diteruskan untuk liputan daerah konflik lainnya. Itu maksud saya untuk bagaimana kita bisa persiapkan mental kita. Itu sih. Iya, dan resikonya pun sangat tinggi begitu ya Bang. Salah satunya juga termasuk nyawa kita sendiri. Nah ini tadi Bang Andi bahkan mengatakan bahwa ini lama-lama menjadi sesuatu hal yang dinikmati. Apa hal yang membuat Bang Andi begitu menikmati untuk liputan konflik pada akhirnya? Nggak menikmati dalam arti kata gini, bahwa sebetulnya saya kan memang sejak dulu itu saya orang yang menyukai tantangan ya. Setiap kali saya mendapatkan tantangan, saya tidak pernah berkata tidak. Saya akan selalu bilang iya. Lalu setelah saya bilang iya, saya akan ada di dalam tantangan itu, baru saya cari jalan keluar. Saya harus gimana nih untuk tantangan seperti ini, gitu ya. Nah, itu saya. Makanya setiap kali saya ditawari, di kantor saya itu ada sebuah kebebasan. Dalam arti kata, kantor kita untuk mengirim wartawannya ke daerah konflik, kalau kita tidak mau, kita berhak untuk bilang tidak tanpa mengurangi kredibilitas kita, tanpa mengurangi tidak ada penilaian negatif lah kalau kita bilang tidak. Karena kantor juga tahu bahwa yang akan kita datangi itu adalah sebuah tempat konflik di mana risiko terberat adalah mati, kan gitu ya. Nah, setiap kali pada saat saya berada di tempat-tempat seperti itu saya merasa ditantang, paling tidak oleh diri saya sendiri. Mampu nggak saya menyelesaikan tugas saya di daerah konflik ini? Itu yang membuat kemudian saya merasa tertantang dan saya all out dan saya memberikan yang terbaik. Saya melakukan hal-hal yang
sedikit orang lakukan dan ternyata berhasil, dan kesempatan kemudian datang lagi, dan saya dengan tidak pernah ragu-ragu akan saya selalu bilang iya ke kantor gitu. Jadi setiap keberhasilan ini menjadi reward tersendiri bagi Bang Andi tentunya ya, untuk akhirnya menerima kembali penugasan-penugasan berikutnya ke daerah konflik. Nah kemudian ini ada hasil atau pastinya ada informasi yang Bang Andi bagikan kepada masyarakat begitu ya. Nah ini kan bisa berdampak positif ataupun negatif. Nah apa yang harus dilakukan oleh seorang wartawan begitu dalam terjun ke daerah konflik supaya terbebas dari informasi yang dampaknya negatif? Untuk menjadi seorang wartawan, saya cuma meyakini satu hal, bahwa untuk menjadi seorang wartawan itu tugasnya adalah menyampaikan fakta, ya, tanpa melibatkan asumsi, ya, opini ataupun tendensi. Itu yang saya yakini. Jadi apakah itu akan berdampak negatif atau positif? Biarkan masyarakat menilainya hal-hal yang memang faktanya seperti itu, gitu. Kita dilarang, di kantor saya itu dilarang untuk menyajikan asumsi. Kita tidak boleh memberikan asumsi dalam peliputan kita ataupun opini. Tidak boleh kita melibatkan opini dalam liputan-liputan kita. Begitu juga soal tendensi. Kita tidak boleh membuat tendensi atau kita tendensius dalam menyampaikan laporan, itu tidak boleh. Jadi apa yang kita sajikan hanya fakta, titik. Apakah itu dampaknya akan menjadi negatif atau positif? Biarkan pemirsa yang di luar sana yang menilainya. Karena kenyataannya dan faktanya adalah seperti itu. Itu yang saya lakukan di setiap peliputan saya. Meskipun ini akan berdampak karena tentunya daerah konflik kan ada dua pihak yang berkonflik begitu ya, dan juga apa yang Bang Andi sajikan ini tentunya bisa juga dipersepsikan menjadi dua hal yang berbeda oleh kedua belah pihak tersebut. Nah ini kan tentunya bisa dipersepsikan sebagai positif maupun negatif. Nah ini tidak menjadi suatu penghalang ataupun masalah untuk menyajikan berita tersebut ya. Saya tidak masalah, dan saya diancam itu udah ratusan kali, Mbak. Itu sesuatu hal yang biasa ya. Saya menerima banyak sekali ancaman dari hasil berita dan fakta yang saya sajikan ya. Itu banyak sekali, bahkan saya harus memutus telepon rumah saya harus keluar dari Indonesia untuk beberapa saat. Dan banyak orang-orang dengan tampang-tampang preman sempat menyatrol rumah saya. Itu satu hal yang udah biasa buat saya. Dan itu saya sadari bahwa itu akibat dari video-video peliputan yang jelas tidak memuaskan satu pihak, di mana mereka akan melihat bahwa liputan saya tidak memihak kepada mereka. Tapi itu sebuah konsekuensi logis ya buat kita wartawan di lapangan. Apabila kita memang mau menjadi wartawan yang independen, nah itu sebuah konsekuensi logis saya kira. Iya, jadi tidak hanya resikonya adalah nyawa sendiri di lapangan begitu, tetapi sudah masuk ke ranah pribadi dan berkepanjangan pula begitu resikonya ya Bang Andi. Baiklah, ini saya akan ke Mas Imam. Apakah Mas Imam sudah bergabung bersama kita? Ya. Iya. Baru gabung. Oke, Mas Imam, selamat sore. Selamat sore. Ya, Mas Imam, ini kita sedang bercerita mengenai bagaimana Bang Andi mengatasi dan juga menjalani profesi sebagai wartawan di daerah konflik. Ini salah satu yang juga jurnalis senior sekali begitu ya Mas Imam. Ini kan tidak begitu banyak orang yang mendapatkan kesempatan untuk meliput ke daerah konflik. Nah ini ada juga yang tidak banyak juga yang mendapatkan kesempatan untuk meliput ke daerah bencana. Kalau dengan Mas Imam sendiri bagaimana kisahnya untuk meliput ke daerah bencana? Mungkin bisa diceritakan sedikit di Hari Pers Nasional ini. Ya, sesungguhnya saya terjemahkan pertanyaan ini sebagai meliput di daerah berbahaya ya, di lingkungan berbahaya. Artinya lingkungan berbahaya itu macam-macam seperti yang apakah itu konflik, apakah itu bencana. Artinya bahwa sesungguhnya pada saat kita masuk ke hostile environment itu
sesungguhnya ya mungkin saya sedikit menyimak apa yang disampaikan Mas Andi tadi. Intinya adalah bahwa sama halnya dengan liputan-liputan lain dalam hal bersikap. Bersikap itu artinya bahwa kita posisinya adalah posisi sebagai jurnalis. Nah, kemudian sebagai jurnalis juga kita juga sebagai manusia, artinya bahwa manusia yang punya keterbatasan dan kerentanan. Oleh sebab itu, pada saat kita mau masuk ke lingkungan berbahaya, berarti perlu ada preparation, ada persiapan-persiapan. Persiapan bukan hanya terkait dengan pengetahuan, tetapi juga dengan keterampilan yang sesungguhnya itu harus kita pelajari sesungguhnya. Artinya kalau di tempat saya dulu itu kita membiasakan adalah pada saat menggembleng orang itu adalah pertama kali kalau mau masuk ke lingkungan berbahaya, pertama kita ikutin dia ke acara-acara kunjungan atau apa yang melibatkan pihak ketiga. Artinya misalnya apakah itu palang merah atau apa, sehingga kemudian paling tidak dia pada waktu masuk itu sudah punya semacam payung sedikit lah, artinya termasuk juga payung informasi dan sebagainya. Begitu dia udah mulai berpengalaman sedikit, kita masukkan ke kita ikut sertakan untuk peliputan yang melibatkan LSM misalnya, LSM yang lebih, artinya bahwa dia yang lebih masuk ke grassroots. Setelah itu, setelah dia punya 2 pengalaman itu baru kita lepas. Artinya bahwa kita lepas bahwa dia sudah kenal medan, meskipun medannya berbeda, tapi sesungguhnya ada beberapa hal yang sudah dia pelajari di lapangan. Jadi singkatnya adalah peliputan daerah berbahaya itu, apakah itu bencana atau konflik, itu bukan sekedar liputan biasa, tapi perlu ada persiapan-persiapan yang memang harus dilakukan, dan itu bukan sesuatu yang harus dipandang enteng seperti kita nyemplungin orang gitu, tidak. Tapi memang newsroom harus bertanggung jawab juga untuk memantau dan juga memberikan jalan keluar seandainya ada masalah. Sama seperti misalkan Mas Andi tadi, Mas Andi bisa keluar dari luar negeri dan sebagainya bukan karena Mas Andi sendiri, pasti difasilitasi oleh kantornya. Jadi itu tanggung jawab dari newsroom. Jadi harus ada koordinasi antara newsroom dengan jurnalis yang diterjunkan, dan jurnalis yang diterjunkan juga harus punya bekal selain persoalan jurnalisme, juga punya keterampilan atau pengetahuan untuk menghadapi lingkungan berbahaya itu. Iya, ini tadi Bang Andi cerita sedikit mengenai bagaimana di Medan begitu ya ketika meliput. Nah, ini tentunya menjadi tanggung jawab dari newsroom seperti yang Mas Imam katakan tadi. Nah, kemudian Bang Andi juga tadi sempat cerita mengenai banyaknya ancaman-ancaman yang diterima, bahkan sudah sampai ke ranah pribadi begitu ya setelah meliput. Nah, ini bagaimana dengan tanggung jawab newsroom sendiri mengenai hal ini? Ya, itu sesungguhnya untuk menjadi jurnalis itu sebetulnya lengkap, artinya lengkap dengan segala risikonya. Itu harus disadari betul oleh siapapun yang mau masuk menjadi jurnalis. Persoalan ancaman, ancaman verbal atau kemudian ancaman real, itu sejujurnya seperti yang disampaikan Mas Andi tadi adalah kita sudah alami seringkali pada saat kita masuk lingkungan berbahaya. Sebagai contoh misalnya, taruhlah misalnya pada saat kita meliput yang agak sulit itu selalu pada waktu kita meliput daerah konflik. Daerah konflik itu saya selalu pakai patokan. Pada saat dua pihak itu protes, berarti di situ kita udah pas gitu. Nah, selalu itu saya tekankan kepada tim itu. Kalau seandainya kedua belah pihak protes, berarti di situ kita sudah mengambil sikap yang pas itu. Jadi sebagai contoh dulu pada waktu di tim-tim ya, salah satunya Mas Adi juga di sana, kami bikin menjelang jejak pendapat itu kami selalu bikin satu segmen laporan langsung dari sana. Setiap selesai laporan langsung pasti telepon berdering. Kalau nggak dari FPDK yang dari kelompoknya milisi, kalau nggak pasti dari Valintil. Jadi gantian, kadang-kadang Valintil duluan, kadang-kadang FPDK duluan. Tapi selalu dari dua pihak. Mereka mengatakan bahwa Anda berpihak, yang sebelah sini. Yang sini mengatakan Anda berpihak. Nah, berarti kalau dua-duanya menuduh kita berpihak pada siapa? Nah, itu kita membuat kita lebih nyaman gitu. Nah, kalau soal ancaman apakah melalui telepon dan sebagainya, apalagi dulu Aceh misalnya, saya sebutkan Aceh misalnya, itu udah nggak kehitung gitu. Termasuk juga kasus Simpang KKA dulu, saya sampai diungsikan nginep di salah satu hotel di Jakarta, nggak bisa pulang. Artinya saya memang disimpan di hotel itu. Kenapa? Karena di rumah pun dicari-cari, kurang lebih seperti itu. Di kantor pun dicari-cari gitu.
Nah, cuma saya diberitakan bahwa disampaikan bahwa saya sudah keluar negeri, macam-macam. Padahal saya sudah disimpan di hotel, nggak bisa kemana-mana. Kalau itu seperti itu. Baik Mas Imam dan Bang Andi, ini kita menarik sekali perbincangan kita pada petang ini, tetapi kita harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan lagi bagaimana sepak terjang dan juga suka duka menjadi seorang jurnalis di Hari Pers Nasional ini, memperingati Hari Pers Nasional. Tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang memperingati Hari Pers Nasional. Kita akan membicarakan mengenai bagaimana insan pers berkiprah di era pandemi ini. Tadi kan kita sudah membicarakan nih ya Mas Imam dan juga Bang Andi mengenai bagaimana sepak terjang dari jurnalis ataupun wartawan di medan pertempuran begitu ya, meliput daerah konflik, kemudian juga meliput daerah yang berbahaya, di mana apa yang kita hadapi ini adalah sesuatu yang nyata. Nah, di era pandemi ini yang kita hadapi adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, ini bagaimana apa yang kira-kira menjadi tantangannya di tengah pandemi ini dalam menjadi seorang jurnalis atau wartawan? Silakan Bang Andi. Terima kasih Tasya. Memang ya kita harus akui bahwa kebetulan kita sama Mas Imam tuh backgroundnya TV ya. Jadi sebagai seorang jurnalis televisi, kita akan selalu ada di lokasi kejadian dimanapun kita berada ya. Kalau kita liputan di daerah konflik, saya rasa bukan satu hal yang sulit karena kita tahu apa yang kita hadapi, siapa musuh kita, siapa yang sedang berkonflik ya. Itu kita secara fisik bisa mencari jalan keluar untuk menyiasati itu semua. Tapi yang kita hadapi sekarang ini benar-benar musuh yang tidak kelihatan. Musuh yang tidak kelihatan sehingga kita tidak bisa, di mana kita harus memposisikan diri menghadapi situasi seperti ini. Saya sebagai seorang kameramen itu juga sampai hari ini saya tetap masih turun ke lapangan, masih liputan. Saya masih ke pemakaman, saya masih ke rumah sakit, saya berhubungan dengan mereka yang juga positif ya. Tapi di mana risiko-risiko tertular itu memang besar. Tapi kemudian sebagai seorang jurnalis yang memang perlu untuk menyampaikan informasi ke lapangan, pertanyaannya kan adalah apakah kemudian kita tidak melakukan peliputan? Karena ada bahaya-bahaya yang tidak kita ketahui yang kemungkinan kita bisa terpapar. Ya. Karena yang kita hadapi adalah sesuatu yang tidak terlihat ya. Makanya kita tetap melakukan peliputan, tapi kemudian juga protokol-protokol kesehatan yang diterapkan itu harus benar-benar kita lakukan secara disiplin. Seperti di kantor saya itu sebuah harga mati ya. Kalau kita liputan itu kita harus mempersiapkan semuanya, mulai dari kita dibekali hazmat, jadi semua peralatan rumah sakit, peralatan kita liputan itu saya taruh semua di mobil. Jadi di mobil saya itu komplit, ada hazmat, ada sarung tangan, karet banyak sekali, kemudian satu box masker, kemudian ada banyak protective gear yang lain yang kita siapkan di mobil. Kemudian juga ada hand sanitizer, kemudian ada sanitizer udara, semua komplit dan itu disiapkan kantor. Jadi kita setiap kali liputan itu harus kita bawa, kita pakai dan kita lakukan. Tapi bukan berarti kemudian kalau kita pakai hazmat, kita liputan di tempat yang tidak require, tidak mengharuskan kita pakai hazmat juga kita pakai, tidak. Kita harus melihat situasi dan kondisi. Kita masuk ke rumah sakit baru kita pakai hazmatnya. Tapi kalau kita liputan ke pasar, ya tidak perlu pakai hazmat. Kan seperti itu ya. Tapi di sini intinya adalah bahwa kita liputan ke suatu tempat di mana kita tidak tahu musuh kita siapa. Kita siapkan preparation itu, protective gear yang kita punya. Tapi yang paling penting adalah kita harus menjaga mindset. Ya, usahakan mindset kita tidak terbebani oleh ketakutan-ketakutan atau tidak paranoid dengan apa yang kita hadapi. Sehingga karena kalau kita lihat sekarang ya, orang-orang tuh gampang sekali paranoid ya. Yeah. Mereka batuk sedikit, pilek sedikit, wah jangan-jangan COVID. Mereka pusing, nggak bisa merasakan
makanan, wah jangan-jangan COVID. Hal-hal seperti ini yang harusnya kita hindari. Sebagai seorang jurnalis, kita harus bisa membebaskan pikiran kita, mindset kita untuk selalu berpikir positif, cara berpikir kita positif, dan kita tidak terbebani dengan ketakutan-ketakutan atau paranoid dengan hal-hal yang tentu saja bukan menyepelekan ya, tapi kita harus belajar untuk selalu optimis. Saya rasa itu. Kalau dengan Mas Imam sendiri, bagaimana menyikapi pandemi ini? Baik, jadi saya sekarang sudah nggak aktif di lapangan seperti Mas Andi. Artinya saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan lebih jauh tentang liputan di tengah pandemi. Tetapi saya ingin menggarisbawahi soal mindset tadi, soal bagaimana cara kita berpikir pada waktu kita masuk ke daerah-daerah yang berbahaya. Ini betul, ini menjadi satu faktor terpenting. Jadi ini saya buka. Jadi dulu pada waktu saya liputan di lapangan, saya itu tidak pernah cerita apapun kepada istri saya. Saya tidak pernah bercerita apapun tentang pengalaman-pengalaman yang apakah itu diancam, apakah itu ditodong pistol atau macam. Saya tidak pernah cerita. Kenapa? Karena saya tidak ingin membuat dia terbebani. Kalau dia terbebani, setiap saya keluar rumah, setiap saya bertugas, dia akan mikir. Pada saat dia mikir, maka akan nyetrum ke saya. Itu cara berpikir saya. Oleh sebab itu, kemanapun saya pergi, sepanjang saya mikir bahwa kemudian ini sudah pakai pertimbangan analisis risiko dan sebagainya, saya masuk udah plus saja. Artinya bahwa saya mengalir aja. Karena saya merasa bahwa dimanapun ancaman itu akan tetap ada, dan itu sudah ada tertulis di sana. Kita cuma berusaha dalam konteks adalah bagaimana kita punya keterampilan atau pengetahuan tentang analisis risiko, kemudian bagaimana melarikan diri, bagaimana itu cuma itu aja yang saya, dan kemudian saya selalu mengatakan kepada teman-teman yang dalam tim, karena kalau di tim liputan itu kadang-kadang kan kita dijadikan posisi sebagai leadernya. Saya selalu katakan kepada mereka pada saat situasi seperti ini, bebaskan pikiran. Yang penting bahwa sekarang kita punya pertimbangan yang yang rasional, dan setelah itu kita masuk, nggak usah mikir yang lain, karena itu menurut saya salah satu kunci. Karena pada saat kita masuk dengan was-was, itu bisa jadi lain hasilnya. Sama juga pada saat kita mungkin seperti dikatakan Mas Hani tadi, pada saat menghadapi musuh yang nggak kelihatan, pikiran kita was-was macam-macam, kita jadi rentan, kurang lebih seperti itu. Kalau tadi Mas Imam mengatakan bahwa ada tanggung jawab dari media tempat seorang wartawan atau jurnalis itu bekerja, baik di tempat yang berbahaya. Nah, kalau di masa pandemi ini apa saja yang harus menjadi tanggung jawab ataupun dukungan apa yang harus diberikan oleh media tempat wartawan atau jurnalis itu bekerja sendiri? Yang harus diingat adalah bahwa kita terjun ke lapangan itu bukan mewakili diri kita pribadi, tapi kita akan mewakili publik yang dalam hal ini kita ditugaskan oleh kantor kantor kita sebagai media yang menjembatani antara kita dengan memfasilitasi kerja kita. Oleh sebab itu menjadi penting bahwa media itu memang bertanggung jawab atas semua hal, mulai dari peralatan termasuk dukungan seandainya terjadi sesuatu, dan ini menjadi requirement dasar yang harus dipenuhi oleh media. Makanya dalam standar perlindungan profesi wartawan itu disebutkan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas apapun terkait dengan keselamatan wartawan, atau termasuk pada saat dia sedang mengalami masalah. Jadi nggak ada ceritanya bahwa kemudian perusahaan itu kemudian lepas tangan seolah-olah itu risiko. Enggak, kita ke lapangan itu kan sebenarnya atas penugasan. Sehingga dulu misalnya kebetulan saya pernah duduk di posisi yang pengambil keputusan. Salah satu yang selalu saya tekankan adalah seberapa jauh kita bisa memfasilitasi wartawan yang kita tugaskan itu, bukan sekedar dengan penugasan, tapi juga dengan segenap peralatan dan toolsnya. Toolsnya dalam arti bahwa seandainya dia punya masalah seperti ini, SOP-nya seperti apa, itu yang perlu ditekankan. Jadi bukan sekedar peralatan atau apa, tapi SOP-nya pun harus ada, dan itu memang oleh Dewan Pers, saya pernah di Dewan Pers, yang diwajibkan dari salah satu perusahaan itu adalah dia punya SOP perlindungan wartawan, termasuk dalam kondisi seperti ini. Iya, Bang Andi, kalau kita ingat banyak sekali memang pandemi ini memukul semua sektor begitu ya, dan tidak terkecuali
media begitu. Nah, apa kira-kira pendapat Bang Andi ketika banyak sekali wartawan yang di PHK, termasuk juga mungkin wartawan-wartawan senior, tetapi kita harus jeda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib. Dijawabnya sesaat lagi, Bang Andi. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali segera. Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih berdialog bersama dengan Bang Andi dan Mas Imam. Bang Andi, ini tadi saya katakan bahwa banyak sekali memang perusahaan atau media yang terpaksa harus melay-off atau mem-PHK para jurnalisnya. Ini bagaimana pandangan Anda? Memang ya, saya melihat bahwa situasi pandemi kali ini memang banyak sekali memukul banyak sektor ya, terutama juga di sektor media juga ya. Itu tidak bisa kita pungkiri, di mana berimbas pada pengurangan karyawan atau karyawan yang dirumahkan dengan kompensasi pemotongan gaji yang lumayan besar ya. Itu adalah salah satu cara yang menurut pemilik media adalah berusaha untuk menyelamatkan media, di mana pada saatnya nanti mereka bisa bekerja kembali dalam situasi yang lebih normal. Itu memang sebuah risiko-risiko yang sebetulnya bagi kita ini, teman-teman media ini lumayan berat ya. Tapi saya nggak tahu pertimbangan apa lagi yang bisa dipunyai mungkin Mas Imam sebagai Dewan Pertimbangan di organisasi televisi ya, domestik tentunya yang saya maksud, bisa mengetahui lebih jelas apa sih kendala-kendala yang dihadapi sehingga televisi nasional kemudian mereka membuat kebijakan-kebijakan seperti itu. Karena untuk sekarang ini di TV kami, di media-media asing, kebijakan seperti itu
tidak ada dan saya berharap tidak akan ada. Tapi mungkin penjelasan yang lebih detail bisa ke Mas Imam. Iya, silakan Mas Imam. Ya, jadi kalau kaitannya dengan COVID itu kan kemudian Dewan Pers itu tahun lalu, bulan Januari tahun lalu, itu membuat satgas namanya Satgas Keberlanjutan Media. Sesungguhnya keberlanjutan awalnya itu sebenarnya bukan untuk merespon COVID, karena pada waktu itu belum terjadi COVID, tetapi untuk merespon bisnis media yang kemudian mengancam jurnalisme juga, yang terkait dengan disrupsi digital. Nah, tetapi begitu terjadi COVID, maka Satgas ini juga bekerja untuk bagaimana supaya imbas daripada COVID ini, yang terutama imbas ekonominya, tidak berdampak pada penurunan kualitas jurnalisme, karena pada saat yang sama COVID ini memunculkan apa yang disebut sebagai infodemik kan, selain pandemi COVID juga memunculkan pandemi hoax terkait COVID. Nah, salah satu yang dilakukan pada waktu itu adalah bahwa kemudian mencoba melakukan approach. Jadi berapa langkah, salah satunya adalah melakukan approach kepada pemerintah supaya negara itu memberikan beberapa fasilitas keringanan, terutama pajak, penundaan pajak, kemudian penundaan pembayaran BPJS tanpa harus mengurangi benefitnya dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada PHK, karena kalau terjadi PHK ini akan terjadi semacam lingkaran setan. PHK itu berarti menurunkan kapasitas. Penurunan kapasitas itu akan penurunan kualitas. Penurunan kualitas penurunan kredibilitas. Penurunan kredibilitas penurunan penonton atau khalayak atau pembaca atau pendengar. Yeah. Nah, penurunan ini nanti akan menurunkan penurunan pendapatan. Jadi akan bentuk seperti lingkaran setan itu. Nah, alhamdulillah pada waktu itu negara bisa memberikan beberapa fasilitas termasuk keringanan pajak yang artinya sesungguhnya fasilitas itu juga diberikan kepada industri lain. Tetapi ada hal yang lain adalah bahwa pemerintah itu mengalokasikan beberapa dana yang selama ini dana placement iklan untuk ke platform asing itu kepada Facebook dan Google dan sebagainya, itu dialokasikan untuk media dalam negeri dan diharapkan bahwa itu bisa mengurangi risiko PHK. Dan memang kalau dalam konteks televisi, terutama televisi nasional, itu agak terkurangi bebannya. Nah, itu salah satu cara yang ini. Cara yang lain adalah sesungguhnya mengurangi biaya liputan tanpa harus mengurangi orang. Caranya adalah antara lain untuk liputan tertentu mereka tidak harus turun langsung, tetapi dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, dan itu sesungguhnya bukan solusi yang bisa memuaskan, tapi paling tidak itu bisa mengurangi biaya operasi. Jadi memang agak parah COVID ini, bukan persoalan parahnya karena COVID semata, tapi ini terjadi pada waktu media mainstream termasuk televisi sedang tergerogoti bisnis modelnya oleh revolusi digital ini, sehingga kemudian istilahnya orang yang sudah mulai sakit semakin sakit, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi itulah yang terjadi gitu. Baik, ini kita terakhir mungkin ada closing statement yang mau diberikan Mas Imam. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa jurnalisme itu tujuannya adalah melayani kepentingan publik. Itu yang harus kita ingat. Dan melayani kepentingan publik itu dilakukan dengan segenap resikonya. Yang resiko itu bukan hanya ditanggung oleh jurnalis, tapi juga harus disupport oleh perusahaan dan organisasi yang menugaskan jurnalis itu. Oleh sebab itu bahwa apapun yang terjadi pada saat jurnalis itu meliput atau sebelum meliput, itu harus menjadi pemikiran perusahaan. Jangan sampai kemudian ini dilakukan seperti business as usual. Ini adalah pandemi, ini adalah sesuatu yang tidak biasa, maka perlu ada SOP, perlu ada mekanisme monitoring, evaluasi dan seterusnya. Gak cukup dengan business as usual. Baik, Bang Andi silakan. Kalau saya sih melihatnya gini ya, kita tidak tahu sampai kapan COVID ini akan berlangsung ya. Kita tidak tahu pandemi ini kapan akan berakhir.
Tapi setelah setahun kita menjalani ini semua sebagai orang-orang lapangan, tentunya saya berharap bahwa kita sudah mulai makin terbiasa dengan kondisi-kondisi ini, sehingga kita bisa lebih mempunyai planning lain ke depan untuk tetap bisa survive ya. Karena saya melihat bahwa kemungkinan pandemi ini berakhir akan masih sangat lama, karena saya lihat dengan bagaimana masyarakat Indonesia terutama orang-orang di lapangan itu sudah semakin abai. Mereka sudah tahun mengalami pandemi, mereka sudah mulai mengabaikan walaupun semakin banyak mereka yang bertumbangan. Jadi mereka sepertinya sudah hampir masa bodoh. Jadi saya melihat dari sini aja kita kemungkinan bahwa pandemi ini akan berlangsung masih sekian lama itu bisa terjadi. Jadi yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman di lapangan yang masih turun ke lapangan sama seperti saya, mari kita tetap menjaga diri kita sendiri. Mari kita terus belajar untuk survive ya. Survive dalam hal kita bisa terhindar dari COVID dengan menerapkan prokes yang ditentukan. Kita juga harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, tidak cuma terhadap diri sendiri, tapi juga bertanggung jawab kepada keluarga kita di rumah, karena kitalah yang kemungkinan walaupun kita telah menjaga keluarga di rumah untuk tidak keluar rumah, tapi kita yang tetap masih keluar masuk rumah itu kemungkinan menjadi barrier ya. Kita juga harus belajar bertanggung jawab terhadap keluarga, terhadap kita sendiri, terhadap orang sekitar dan segala macam. Bahwa kita masih tetap turun ke lapangan meliput hal-hal yang berkaitan dengan COVID. Kita harus merasa bangga bahwa kita masih punya kemampuan dan punya kemauan untuk berbagi cerita kepada masyarakat, berbagi informasi kepada masyarakat, di mana kita harus menempatkan diri kita dalam sebuah risiko terpapar. Tapi saya berharap bahwa kebanggaan-kebanggaan sebagai insan pers di Indonesia masih tetap ada di hati kita semua. Saya cuma berpesan itu, jaga terus kesehatan kita, jaga terus protokol yang bisa kita lakukan dengan baik, dan semoga semuanya akan baik-baik saja. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bang Andi dan juga Mas Imam. Semoga selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas. Terima kasih juga atas waktunya. Selamat sore. Selamat sore.